Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kade Anastasia Pramesti dengan NIM 24170511142, kelas J dari Prodi S1 Akuntansi. Dalam video kali ini, saya akan membaca sebuah flowchart. Sistem informasi akuntansi memiliki beberapa siklus, salah satunya adalah siklus pendapatan. Nah, siklus pendapatan mencakup seluruh proses yang dimulai dari penjualan kepada pelanggan hingga penerimaan kas oleh perusahaan. Oleh karena itu, pada video ini saya akan menjelaskan flowchart siklus pendapatan yang meliputi flowchart penjualan kredit, bagan alir sistem retur penjualan, dan penghapusan piutang, serta bagan alir sistem penerimaan kas. Langsung saja kita lanjut ke flowchart yang pertama, yaitu flowchart dokumen penjualan kredit. Pertama, dimulai dari bagian penjualan, di mana kita mulai dari dokumen order pembelian dari pelanggan. Setelah itu, dari dokumen order pembelian ini, bagian penjualan akan membuat order penjualan secara manual. Dan dokumen order pembelian ini juga nantinya akan dikirim dan disimpan secara sementara atau file pending di bagian penagihan. Lalu lanjut dari order penjualan ini, bagian penjualan akan menghasilkan dokumen order penjualan sebanyak 6 rangkap. Untuk dokumen order penjualan rangkap 1 atau nomor 1, itu akan dikirim ke bagian penagihan. Lalu dokumen order penjualan rangkap nomor 2 dikirim untuk diarsip atau disimpan sementara ke bagian pengiriman. Untuk dokumen order penjualan rangkap nomor 3 dan 4 dikirim ke bagian kredit, dan bagian kredit itu akan menyetujui kredit secara manual. Untuk dokumen order penjualan rangkap nomor 5 dikirim untuk diproses ke pelanggan, dan dokumen order penjualan terakhir yang rangkap nomor 6 akan diarsip atau disimpan sementara berdasarkan angka atau nomor. Lalu lanjut ke bagian kredit. Dari dokumen order penjualan rangkap nomor 3 dan 4 tadi yang sudah dikirim ke bagian kredit untuk disetujui, selanjutnya bagian kredit mengirim ke bagian gudang. Lalu order disetujui di bagian gudang berupa dokumen nomor 3 dan 4 tadi. Selanjutnya bagian gudang mengeluarkan barang untuk dikirim secara manual. Lalu dari hal itu, bagian gudang menghasilkan dokumen order disetujui rangkap nomor 3 dan nomor 4. Untuk dokumen order disetujui nomor 4, bagian gudang akan menyimpan atau diarsip sementara diurut berdasarkan angka atau nomor. Nah, untuk dokumen order disetujui rangkap nomor 3, bagian gudang mengirimkan ke bagian pengiriman. Nah, mulai di bagian pengiriman. Dari dokumen order nomor 2 yang tadi dari bagian penjualan itu, kan masih disimpan sementara di bagian pengiriman, dan juga input manual file pending menunggu otorisasi. Selanjutnya di bagian pengiriman ini ada dokumen order disetujui nomor 3 dan dokumen order penjualan nomor 2. Untuk dokumen order penjualan nomor 2, bagian pengiriman akan membuat nota pengiriman secara manual. Lalu dari nota tersebut, bagian pengiriman menghasilkan dokumen nota pengiriman sebanyak 3 rangkap, di mana dokumen nota pengiriman nomor 1 dikirim ke bagian penagihan. Dokumen nota pengiriman nomor 3 diproses ke pelanggan, sedangkan untuk dokumen nota pengiriman nomor 2, bagian pengiriman akan mengirimkan barang ke pelanggan secara manual. Dan di bagian pengiriman, dokumen nota pengiriman nomor 2 serta order penjualan nomor 2 akan disimpan atau diarsip sementara diurut berdasarkan dokumen. Selanjutnya pada bagian penagihan, di mana dokumen order pembelian yang tadi yang masih disimpan sementara, dan juga di bagian penagihan input manual file pending menunggu pemberitahuan pengiriman. Selanjutnya dari dokumen order disetujui nomor 3, dokumen nota pengiriman nomor 1, order pembelian, dan dokumen order penjualan nomor 1, bagian penagihan membuat faktur penjualan secara manual dan menghasilkan dokumen faktur penjualan sebanyak 3 rangkap. Untuk dokumen faktur penjualan nomor 1 dikirim atau diproses ke pelanggan. Dokumen faktur penjualan nomor 2 nantinya akan dikirim ke bagian piutang dagang. Sedangkan dari dokumen faktur penjualan nomor 3, bagian penagihan akan mencatat ke jurnal penjualan secara manual. Dan selanjutnya bagian penagihan akan menjurnal di jurnal penjualan. Lalu di bagian penagihan juga, dokumen faktur penjualan nomor 3, dokumen order disetujui nomor 3, dokumen nota pengiriman nomor 1, dokumen order pembelian, dan dokumen order penjualan nomor 1, semua akan disimpan atau diarsip sementara berdasarkan angka atau nomor. Nah, selanjutnya pada bagian piutang dagang. Dari dokumen faktur penjualan nomor 2 tadi, di bagian piutang dagang akan periksa nomor urut faktur secara manual. Selanjutnya, bagian piutang dagang akan memposting ke rekening pelanggan secara manual. Dan
bagian piutang dagang akan menjurnal ke buku pembantu piutang. Setelah itu, dokumen faktur penjualan nomor 2 ini juga di bagian piutang dagang akan mengarsip atau menyimpan secara sementara sesuai dokumen dan selesai. Untuk yang selanjutnya, saya akan membaca flowchart retur penjualan dan penghapusan piutang. Baik, dimulai dari bagian penjualan, di mana dimulai input secara manual info retur ke bagian penerimaan. Nah, setelah itu, bagian penerimaan akan memeriksa barang yang diretur secara manual. Setelah itu, bagian penjualan juga akan membuat laporan penerimaan secara manual. Dari proses tersebut menghasilkan 2 rangkap dokumen penerimaan, di mana dokumen laporan penerimaan rangkap 2 dilanjutkan atau dikirim ke bagian atau halaman lain dengan simbol huruf A yang sama. Dan dokumen laporan penerimaan rangkap 1 dikirim ke bagian keuangan. Selanjutnya, pada bagian kredit, mereview umur piutang secara manual. Lalu, dari proses tersebut, bagian kredit menghasilkan dokumen daftar umur piutang. Dan dokumen ini selanjutnya disimpan sementara atau dokumen pending. Lalu di bagian keuangan, dari laporan penerimaan rangkap nomor 1 tadi, selanjutnya mengesahkan retur dan penghapusan secara manual. Nah, panah 2 arah ini menunjukkan adanya pertukaran informasi atau dokumen secara timbal balik antara dua bagian keuangan dan bagian kredit. Lalu dilanjutkan atau tetap dalam halaman lain dengan simbol B yang sama. Setelah itu, bagian keuangan mengirim ke bagian penagihan, dan bagian penagihan membuat memo kredit bernomor urut tercetak secara manual, sehingga menghasilkan dokumen memo kredit sebanyak 3 rangkap. Untuk dokumen memo kredit rangkap nomor 3 itu akan diproses ke halaman selanjutnya, di mana akan melibatkan atau mengarah kepada pelanggan. Serta dokumen ini juga akan dijurnal ke jurnal memo kredit. Untuk dokumen memo kredit rangkap nomor 2 akan dikirim ke bagian buku besar, dan dokumen memo kredit rangkap 1 dikirim ke bagian piutang dagang untuk posting ke rekening pelanggan secara manual. Selanjutnya, pada bagian piutang dagang dimulai dari penghapusan. Lalu, bagian piutang dagang membuat daftar umur piutang bulanan secara manual dan menghasilkan dokumen daftar umur piutang dan data umur piutang yang telah diperbarui digunakan kembali untuk proses review umur piutang di bagian kredit tadi secara manual. Setelah itu, dari dokumen daftar umur piutang ini, bagian piutang dagang memposting ke rekening pelanggan secara manual, juga dengan dokumen memo kredit nomor 1 tadi. Lalu dijurnal di buku pembantu piutang. Dan juga menghasilkan dokumen memo kredit nomor 1 serta dokumen laporan penerimaan nomor 1. Untuk dokumen memo kredit nomor 1 disimpan atau diarsip sementara diurut sesuai nomor. Dan untuk dokumen laporan penerimaan nomor 1 masih ada dalam halaman yang sama dengan huruf B atau saling terkait. Lalu pada bagian buku besar ada dokumen laporan penerimaan nomor 2 yang halamannya masih sama dengan tadi di bagian penerimaan, di mana selanjutnya bagian buku besar akan memposting ke buku besar melalui jurnal secara manual. Selanjutnya akan di jurnal ke rekening piutang, di jurnal ke rekening retur penjualan, dan CKP. Lalu dihasilkan juga dokumen laporan penerimaan nomor 2 yang tadi, serta dokumen memo kredit nomor 2 yang tadi. Selanjutnya, dokumen ini akan diarsip atau disimpan sementara. Nah, untuk selanjutnya, saya akan membaca flowchart penerimaan kas. Dimulai dari pelanggan, di mana terdapat dokumen kas yang akan dikirim ke bagian penjualan, dan dokumen kas serta dokumen remittance advice. Juga nantinya dikirim ke mailroom. Untuk dokumen kas yang saya sebutkan di awal itu akan dikirim ke bagian penjualan, dan bagian penjualan membuat nota penjualan secara manual. Setelah itu menghasilkan dokumen nota penjualan rangkap 2. Untuk dokumen nota penjualan nomor 1 dikirim kembali ke pelanggan. Dan dokumen nota penjualan nomor 2 menghasilkan dokumen kas serta masih disimpan di halaman dengan huruf yang sama, huruf A. Untuk dokumen kas nantinya akan dikirim ke bagian kasir. Selanjutnya, untuk bagian mailroom, dokumen kas dan remittance advice tadi yang sudah dikirim. Selanjutnya, mailroom membuat daftar pembayaran secara manual dan menghasilkan dokumen kas, dokumen remittance advice, serta daftar remittance rangkap 3.
Untuk dokumen kas, dokumen remittance advice, dokumen daftar remittance nomor 1, serta dokumen kas tadi akan dikirim ke bagian kasir. Sedangkan dokumen daftar remittance nomor 2 dikirim ke bagian piutang dan dokumen remittance nomor 3 dikirim ke bagian audit intern. Lalu selanjutnya di bagian kasir. Dari dokumen-dokumen yang sudah saya sebutkan tadi, di kasir akan mencatat ke jurnal penerimaan kas secara manual. Lalu di jurnal ke jurnal penerimaan kas yang nantinya dikirim ke bagian buku besar. Dan kasir juga menyetor uang ke bank secara manual. Dari kegiatan tersebut menghasilkan slip setoran bank sebanyak 2 rangkap dan dokumen kas. Ketiga dokumen ini masih ada pada halaman yang sama dengan huruf B. Lalu dihasilkan juga dokumen remittance advice serta dokumen daftar remittance nomor 1 yang dokumennya diarsip sementara. Untuk dokumen remittance advice dikirim ke bagian piutang dengan dokumen daftar remittance nomor 2 tadi. Selanjutnya, bagian piutang akan merekonsiliasi remittance dengan daftarnya secara manual. Setelah itu juga dilakukan posting ke buku piutang secara manual. Dan bagian piutang akan menjurnal ke buku piutang serta dokumen diarsip sementara. Selanjutnya pada bagian buku besar, dari penjurnalan penerimaan kas yang dikirim tadi ke bagian buku besar, selanjutnya bagian buku besar akan menjumlah jurnal penerimaan kas dengan posting secara manual atau menjurnal ke buku besar. Lalu, pada bagian audit intern, di mana dari dokumen nota penjualan nomor 2 yang tadi masih pada halaman yang sama dengan huruf A, bagian audit intern akan memeriksa nomor urut nota secara manual. Lalu di sini terdapat juga dokumen slip setoran nomor 2. Dikirim kembali dari bank ke bagian audit intern. Dan ada dokumen daftar remittance nomor 3 tadi yang dari mailroom. Nah, dari hal itu selanjutnya bagian audit intern akan merekonsiliasi jurnal penerimaan kas, piutang dagang, dan slip setoran secara manual. Dan selanjutnya bagian audit intern akan merekonsiliasi laporan bank dan saldo kas secara manual. Lalu dokumen-dokumen diarsip sementara. Lalu pada bank, terdapat dokumen-dokumen yang tadi seperti dokumen slip setoran bank nomor 1, slip setoran bank nomor 2, dan dokumen kas. Dan juga terdapat dokumen laporan bank, yang juga dikirim kembali ke bagian audit intern untuk proses dan pengarsipan. Baik, sekian pemaparan saya terkait flowchart yang sudah saya baca tadi. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni.